Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Saputra sebagai moderator pada kelompok 6 membahas tentang administrasi peserta didik pada mata kuliah pagi ini. Baiklah, poin pertama dibacakan oleh Siti Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan poin yang pertama. Administrasi peserta didik. A. Pengertian administrasi peserta didik. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan dari organisasi tersebut, yakni suatu upaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Poin B. Tujuan administrasi peserta didik. Secara umum, tujuan administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah, agar proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar, tertib dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhannya. Sedangkan secara khusus, tujuan dari administrasi peserta didik adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap sesuatu hal, membantu peserta didik mengembangkan minat, bakat sesuai kebutuhannya, mengembangkan sikap positif dan realistis, dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Menurut MC Knou dalam Asnawir 2005-168, tujuan administrasi peserta didik adalah 1. Membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. 2. Membantu semua peserta didik meningkatkan dan memanfaatkan secara membangun dalam bakat dan keterampilan kreasi baru. 3. Membantu semua peserta didik minat, bakat, dan keterampilan kreasi baru. 4. Membantu semua peserta didik mengembangkan sifat yang lebih positif terhadap nilai kegiatan yang lebih kreatif. 5. Membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan dalam fungsinya sebagai pemimpin atau anggota kelompok. 6. Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dengan orang lain. 7. Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta didik. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Randa Saputra. Baiklah, poin ketiga dibacakan oleh saya sendiri. C. Instrumen administrasi peserta didik. Instrumen merupakan alat untuk kelengkapan yang diperlukan guna memperlancar jalannya administrasi peserta didik. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen yang dimaksud antara lain: 1. Buku induk. Buku induk merupakan pokok karena dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. 2. Buku cover. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting. 3. Buku daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. 4. Daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan sekolah. 5. File penyimpanan berkas siswa. Daftar-daftar yang sifatnya berlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah dan dikelompokkan secara abjad atau sesuai dengan kelompoknya agar mudah untuk ditemukan. D. Peran tenaga kependidikan dalam administrasi peserta didik. Sebagai panitia penerimaan baru, berperan dalam memudahkan murid-murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah, mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti,
menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Adapun menurut Sutisna 1991-46, peran guru dalam administrasi siswa adalah: 1. Menyeleksi siswa baru, 2. Menyelenggarakan pembelajaran, 3. Mengontrol kehadiran siswa, 4. Melakukan uji kompetensi akademik atau kejujuran, 5. Melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran. Dengan begitu dapat menyimpulkan bahwa peran guru dalam administrasi pendidikan adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran. Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh saya, Sela Sadini. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan dari video kami pada hari ini. Yang pertama, tentang administrasi peserta didik, merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa, mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, tujuan administrasi peserta didik adalah untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, instrumen dalam administrasi peserta didik adalah buku induk, buku klaper, buku daftar keadaan siswa, buku daftar hadir siswa, catatan tata tertib sekolah, buku catatan prestasi siswa, dan buku mutasi. Kemudian yang keempat adalah peran guru atau tenaga kependidikan dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, kemudian memudahkan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan di sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi, menciptakan disiplin sekolah, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran bimbingan. Cukup sekian hasil video dari kami pada hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Itulah hasil dari presentasi makalah kelompok kami. Jika teman-teman ada yang belum mengerti atau kurang dipahami, silakan dibertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.